Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Penyesalan itu terjadi ketika kesempatan telah berlalu dan kita baru tahu itu adalah sebuah kesempatan. Saudara, orang bijaksana selalu peka kepada kesempatan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Saudara, jadilah orang-orang yang peka akan kesempatan itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, selama hayat masih dikandung badan, atau dengan bahasa muda, selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita dapat katakan bahwa pada umumnya kesempatan itu masih disediakan oleh Tuhan. Saudara, hidup itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan, bukan? Dan saudara, kesempatan itu betul-betul sudah mencapai 0% ketika kita sudah wafat atau meninggal. Artinya 0% adalah bahwa kehidupan kita yang berbab-bab itu sudah disimpulkan. Sehingga kita tidak dapat lagi membuat bab baru lagi yang terkait dengan kehidupan yang fana ini. Hidup yang fana ini nilainya sebetulnya ada pada kekekalan. Karena semua yang berlalu sudah tidak lagi signifikan bagi kita, bukan? Kecuali semua yang dilalui itu bernilai di dalam kekekalan. Saudara, Alkitab berulang-ulang menyatakan kepada kita bahwa bukan saja kita satu kali akan wafat atau meninggalkan dunia ini, melainkan satu kali akan datang waktunya yang disebut dengan finalisasi dari segala sesuatu, yaitu dengan datangnya Tuhan dengan penuh kemuliaan, tetapi pada saat itu juga penuh dengan kegentaran. Saudara, apakah saudara siap? Saudara, mari kita membaca Markus pasal 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktu itu tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan Yesus menjelaskan akan kedatangan yang kedua kali yang sifatnya misteri, yang hanya diketahui oleh Bapa di surga, saudara, sekarang Tuhan Yesus memberikan nasihat bagaimana seharusnya kita merespons kepada apa yang Tuhan katakan terkait dengan kedatangannya kedua kali. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kita harus memperhatikan dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena saat itu adalah saat di mana tidak ada lagi kesempatan yang kedua bagi semua orang, baik orang percaya maupun orang-orang pada umumnya. Saudara, firman Tuhan di ayat 33 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Ayat 37, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara, apa yang kita baca dari perkataan Tuhan Yesus, bukankah ini perkataan yang sangat serius? Saudara, Tuhan Yesus berkata-kata dengan tingkat intensitas yang tinggi. Saudara, Tuhan berkata, hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Tetapi kemudian Tuhan berkata, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah.
Saudara, apa artinya? Artinya, saudara, kedatangan dia kedua kali merupakan hal yang krusial dalam hidupmu dan hidupku. Segala sesuatu dalam hidupmu dan hidupku difinalisasi ketika dia datang kedua kali. Saudara dan saya harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Kenapa? Sebab kamu tidak tahu kapan waktu itu tiba. Saudara, jikalau kita tidak tahu kapan waktu itu tiba, kita menjadi orang yang bijaksana ketika setiap hari, setiap saat, kita selalu berjaga-jaga. Dan selalu berkata dalam hati kita, mungkin besok dia akan datang. Mungkin nanti malam dia datang. Mungkin besok subuh dia datang. Saudara, kita ketika menyadari hal itu, saya percaya kita tidak akan sembarangan dalam hidup ini. Saudara, Tuhan Yesus berkata, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Tidak terkecuali. Saudara, perkataan Tuhan Yesus bukan hanya untuk orang Kristen. Sebab apa yang terjadi ketika dia datang bukan hanya terkait dengan orang Kristen. Tetapi ketika dia datang, ini terkait dengan seluruh manusia tidak terkecuali. Apa yang terjadi dengan kedatangan Tuhan Yesus terjadi dengan seluruh alam semesta ini. Tidak ada yang luput. Saudara, ketika dia datang, seluruh bab dalam kisah hidup kita ditutup dan dia menyimpulkan hidup kita. Apakah engkau dan saya berada tercatat di dalam kitab kehidupan itu atau tidak? Jikalau tidak, saudara, pada hari itu, hari yang tidak pernah ada penyelesaian dari penyesalan hidup ini. Penyesalan di dalam kekekalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berjaga-jaga bukan pada hari itu, tetapi berjaga-jaga adalah pada hari ini. Mari saudara, kita buka hati bagi dia. Satu kali saudara, dia akan datang menjumpai engkau dan saya. Yang kedua, sebagai orang-orang percaya, kita ini adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan Injil untuk dihidupi dan untuk diwartakan sampai Kristus datang kembali. Saudara, firman Tuhan berkata, dan halnya sama seperti orang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang. Menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau dia datang tiba-tiba, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita adalah orang yang berbahagia karena kita dapat keselamatan dengan gratis. Kita tidak perlu bayar, saudara. Kalau kita tidak perlu bayar, ada yang membayarinya. Dan saudara tahu, keselamatan itu harganya mahal sekali. Tidak semurah perbuatan baik kita. Tidak semurah ritual-ritual kita. Tidak semurah uang kita. Nilainya itu seharga pengorbanan anak domba Allah, yaitu anak tunggal Bapa yang menyerahkan nyawa sekali supaya kita menerima keselamatan itu di dalam Dia. Namun saudara, Kristus bukan saja menyelamatkan kita,
tetapi Kristus ingin mengubah hidup kita, memakai hidup kita, sehingga hidup kita yang fana memiliki nilai di dalam kekekalan. Saudara, kita orang percaya adalah hamba-hamba Kristus yang dipercayakan Injil yang dimeteraikan oleh darahnya, supaya kita sebagai orang percaya menghidupi keselamatan kita dengan menghidupi Injil, menghidupi keselamatan kita dengan mewartakan Injilnya. Karena Injilnya itu, saudara, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa ketika yang empunya rumah itu meninggalkan rumahnya, menyerahkan tanggung jawab pada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya. Masing-masing dengan tugasnya. Saudara, setiap kita punya tugas masing-masing. Tetapi ingatlah satu hal. Di dalam menjalankan tugas masing-masing, kita sama-sama sedang menantikan Tuhan itu datang. Dan saudara, ketika kita menjalankan tugas kita masing-masing, apakah kita menjalankannya sesuai dan berkenan kepada Tuhan? Itulah, saudara, yang disebut dengan menghidupi Injil. Saudara, Injil itu menyelamatkan kita. Injil perlu kita wartakan karena itu adalah amanat agung Tuhan. Dan saudara, jangan lupa, Injil yang kita terima itu, kita perlu menghidupinya, yaitu hidup sebagaimana yang Tuhan inginkan. Saudara, kita masing-masing punya tugas dalam hidup kita. Ada di antara kita yang adalah pengusaha, ada yang pekerja, ada ibu rumah tangga, ada yang studi, berbagai pekerjaan lain. Tetapi satu hal, saudara, sebagai orang percaya, kita harus menghidupi Injil, mewartakan Injil, sampai berjumpa muka dengan Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami melihat betapa indahnya kebaikan Tuhan, supaya kami membuka hati kepadamu. Dan kami bersyukur, ya Tuhan, Injil yang sangat berharga, yang bernilai kekal itu, kami boleh hidupi, kami boleh wartakan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.